Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian hari ini. Amin. Kita berada di bait suci. Shalom dan selamat hari Minggu jemaat sekalian. Minggu ini kita masih mengadakan ibadah online dari tempat atau rumah saudara masing-masing di tengah situasi dan keadaan yang belum memungkinkan kita bersama kembali dalam ibadah di gedung gereja. Biarlah kita tetap dalam kebersamaan dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, setiap anak-anak-Mu boleh datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan pimpin di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan pimpin di dalam ibadah kami masing-masing. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hormat diberi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, biar kita tetap semangat, kita tetap memiliki hati yang cinta, yang rindu kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita bersama kita naikkan pujian Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Sebelum kita akan berdiri semua. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bersama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Erlina Wijaya. Kepada Saudari Erlina Wijaya, saya persilakan. Saudara, tibalah saatnya kita bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Linda dengan tema khotbahnya, teruslah bertekun dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama kita akan membacakan
ayat emas kita yang terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Saya membacakan satu kali, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian membacakan satu kali. Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Saudara sekalian, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian Engkaulah kekuatanku. Pada situasi kondisi saat ini, siapakah yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita, yang memulihkan setiap keadaan kita, memulihkan keadaan negara kita. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian ini. Engkau kekuatan. berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Walaupun saat ini kami masih belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kami percaya Engkaulah kekuatan kami.
Kami percaya Bapa, Engkau yang sungguh mengasihi kami, Engkau yang sungguh memelihara kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami masih diizinkan oleh Tuhan beribadah walaupun kami masih dalam kondisi beribadah lewat online seperti ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukakan hal-hal yang belum kami mengerti. Singkapkan apa yang belum kami ketahui ya Bapa. Biarlah kami boleh terus mengerti kehendak-Mu. Kami boleh mengerti kasih sayang-Mu yang terus mengajarkan kami hidup bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Waktu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Berfirmanlah kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mendapatkan berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25. Kita baca bersama-sama. Saudara bisa membaca bagian kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh datang beribadah, yang walaupun kita harus beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita bahas bersama di dalam perikop yang tadi kita sudah baca, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25, yang menekankan tema teruslah bertekun dalam Tuhan. Bagaimana kita yang adalah umat Tuhan di dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah kita tetap bertekun di dalam firman Tuhan? Kita tetap bertekun terus mencari hadirat Tuhan. Kalau kita memperhatikan kata ketekunan, yang berarti kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Apa yang tengah kita hadapi sekarang ini adalah wabah pandemi virus corona yang sudah mendunia. Kita tahu hal ini juga tidak mudah, harus kita hadapi semuanya Bapak Ibu. Kita bisa kehilangan, kita bisa juga tidak sanggup untuk tetap bertahan di dalam kondisi seperti ini. Tetapi kita mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengatakan bagaimana kita terus bertekun di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dalam kondisi seperti ini tidak lain dan tidak ada cara yang lebih jitu jikalau kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita memperhatikan alasan bagi kita untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, baru kemarin kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Itu mengajak kita semua untuk memperingati makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini kita bisa melihat oleh darah Yesus kita penuh keberanian untuk masuk dalam hadirat Allah. Apa yang menyebabkan orang tidak dapat datang kepada Tuhan? Ada begitu banyak alasan yang diungkapkan. Salah satu adalah dosa mengalami hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi oleh darah Kristus yang tercurah di atas
kayu salib, mendamaikan setiap orang yang percaya agar mereka mendapatkan pengampunan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam pasal 10 Ibrani ini kita bisa melihat bagaimana korban yang sempurna hanya di dalam darah Yesus. Biarlah melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada kita bahwa Dialah jalan pendamaian bagi dosa kita. Roma 3 ayat 25 mengatakan Yesus telah menjadi jalan pendamaian karena iman dan di dalam darahnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat di bagian kebenaran firman Tuhan. Apa yang dibahas di dalam ayat 19 sampai dengan 21 yang mengatakan kepada kita, hanya oleh darah Yesus setiap orang percaya dapat dengan berani menghadap Allah. Yang kedua, hanya oleh darah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Melalui Yesus setiap orang percaya datang kepada Allah. Yang ketiga adalah hanya oleh darah Yesus yang adalah imam besar yang memimpin orang percaya dan membawa manusia kepada Allah. Oleh karena itu kita menyadari betapa pentingnya yang namanya ketekunan. Ketekunan memberi sikap yang benar kepada kita untuk menghadap Allah. Di dalam ayat 22, 23 yang dijelaskan adalah bagaimana sikap kita untuk datang menghadap Allah. Bagaimana kita menghadap Allah? Dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus artinya bersih, murni, tidak tercampur apapun. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Keyakinan iman yang teguh mengandung arti tidak goyah, pasti dan kokoh. Yesus sebagai dasar iman orang percaya, di mana oleh darahnya kita dapat dengan berani menghadap Allah. Oleh karena itu kita memiliki iman yang teguh, memungkinkan untuk orang percaya mampu menghadapi dalam segala bentuk tantangan dan rintangan. Pengharapan yang teguh di dalam ayat 23. Pengharapan yang teguh erat kaitannya dengan iman. Seorang yang akan berharap jika ia memiliki dasar keyakinan atau iman yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan yang teguh yang dimaksud adalah pengharapan yang bersandar kepada penebusan oleh darah Tuhan Yesus yang memberikan hidup baru dan kelayakan bagi kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Bapak Ibu, kita boleh belajar bahwa di dalam menghadap hadirat Tuhan kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas, yang dibersihkan dan dibasuh dengan air yang murni, yaitu oleh darah Yesus. Bagaimana dengan kita semua di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini? Apakah kita memiliki hati yang tulus ikhlas menghadap hadirat Allah? Apakah dengan kondisi yang saat ini kita masih belum bisa bersekutu bersama, apakah kita mengabaikan persekutuan dengan Tuhan? Apakah kita tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh yang berpusat hanya kepada Yesus? Sudahkah kita memiliki pengharapan yang teguh kepada Yesus? Dan pengharapan itu selamanya tidak akan mudah dipatahkan oleh tantangan apapun. Ketekunan ketika kita menghadap Allah akan berdampak kepada sesama. Ketika kita tekun di dalam ibadah kita, itu juga menunjukkan hubungan secara vertikal ke atas, tetapi horizontal kepada sesama.
menyatakan dampak hal itu kepada sesama. Di dalam ayat 24-25 kita bisa melihat bagaimana kita harus saling memperhatikan. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita jemaat GKT Bandar Jaya, kita bersyukur di tengah-tengah wabah virus corona saat ini ada hati, ada kerinduan bagi jemaat-jemaat untuk memperhatikan, baik memperhatikan orang yang susah. Banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tukang-tukang becak, tukang-tukang sampah, orang-orang yang dalam garis kemiskinan. Apakah kita mau memperhatikan? Kita memperhatikan. Buktinya kemarin beberapa hari lalu jemaat-jemaat juga mengumpulkan bersama sembako untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan kita juga memperhatikan di dalam kehidupan jemaat, di dalam diakonia yang ada, kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu membutuhkan. Kita memperhatikan di dalam. Kasih tidak memandang derajat, kasih tidak memandang golongan, kasih tidak menunjukkan golongan apapun. Salah satu hal yang sangat penting adalah di dalam kita terus bertekun menghadap hadirat Tuhan. Ibadah itu adalah hal yang tidak bisa digantikan di dalam kondisi apapun. Apalagi kalau kita melihat di dalam akhir-akhir ini kita sudah sebulan tidak datang beribadah di gereja kita. Tetapi apakah itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita? Bapak Ibu yang terkasih, disitulah saya mengajak kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lebih lagi mementingkan ibadah kita di dalam rumah kita masing-masing. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, ingat, kita boleh terus bertekun di dalam ibadah. Karena ibadah adalah sebuah kesempatan untuk kita menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya kita sudah menerima anugerah, tapi kita tidak bisa membagikan hal itu kepada orang lain. Apalah artinya hidup kita di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu yang terkasih, justru di dalam ketekunan kita itu ditunjukkan lewat ibadah kita masing-masing. Dengan program yang sudah diberikan, YouTube yang sudah ada di dalam channel kita GKT Cabang Bandar Jaya, maka kita sudah beribadah di rumah kita masing-masing. Camkanlah, jangan kita meninggalkan pertemuan ibadah kita dalam persekutuan kita bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Kita mau kita terus semangat, dan di dalam hidup kita yang semangat itu bisa menularkan kebaikan, menularkan pengaruh-pengaruh kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan keluarga kita yang lain. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau kapan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hidup ini adalah sebuah anugerah Bapak Ibu. Kita mau menjaganya. Setiap hari kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Apakah kita tidak bertanggung jawab dengan hidup kita? Mari kita mau di dalam hari-hari Tuhan yang kita tidak pernah ketahui kapan dia akan datang, dengan kondisi kesulitan yang begitu banyak akhir-akhir ini, tapi tantangan bagi kita, apakah kita tetap bertekun dalam ibadah kita, dalam ibadah
yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita mau ingat dan kita mau pertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini dan kita tidak main-main dengan hidup kita. Dalam ibadah kita juga, kita harus semakin hari semakin bertekun di dalam menghadap hadirat Tuhan. Biarlah jemaat yang terkasih, kita mau terus bertekun di dalam Tuhan dalam kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Ingatlah 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, dari lelah kita di hadapan Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami ucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk terus bertekun dalam menghadap hadirat Tuhan. Di dalam ibadah kami yang masih belum kami lakukan bersama-sama. Tetapi satu hal ya Tuhan, kami rindu bahwa di dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, ini menuntut ketekunan kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami mau menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan murni. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah hati kami tertuju pada pengharapan akan apa yang Allah akan janjikan kepada kami sekalian yang tekun mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau melihat dan memperhatikan setiap anak-anak-Mu di dalam ketekunan mereka masing-masing di rumah, di dalam ibadah pribadi mereka. Sungguh Allah memperhitungkan semuanya itu. Bapak, Engkau melihat dalam segala keluh kesah bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkannya dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Engkau yang peduli, Engkau yang tahu, Engkau yang juga memberikan belas kasihan-Mu kepada bangsa negara kami. Dipulihkan dari kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan juga jaga lindungi mereka dari segala virus-virus yang jahat ini Tuhan. Biarlah mereka hidup di dalam perlindungan Tuhan yang aman. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami dan telah mendengarkan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Semulinda yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja kita. Bagi-bagi berkat yang dari mana Pak? Dari GKT Banda Jaya. Dusko Partai King Gereja. Ini apa? Ada bantuan dari BKT Bandar Jaya. Oh ya, makasih banyak. Terima kasih. Salam sehat.
Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Selama beribadah di rumah, persembahan jemaat silakan dimasukkan ke dalam amplop yang saudara siapkan masing-masing. Minggu ini kita memberi persembahan satu kali saja untuk kas umum. Amplop tak perlu diberi nama dan silakan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, dapat juga langsung menyerahkan ke bendahara gereja atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita yang sudah ada tertera di buletin kita. Mari saudara sekalian, kita menjalankan persembahan, kita naikkan pujian Kini Ku Milik Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu ya Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan bagi kami semua, sehingga di saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan kami juga boleh memberikan persembahan buat untuk pelayanan gereja. Dan Tuhan berkati setiap persembahan kami berikan, biar persembahan ini dapat dikuduskan, dipakai dengan baik untuk memperluaskan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKT Cabang Batu Jaya ini. Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka semua. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan mainkan pujian doksologi. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat dan syukur ya Tuhan, sungguh layak kami naikkan kepadamu, karena anugerah-Mu, berkat-Mu, cinta-Mu yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya berkat Allah tercurah buat kehidupan keluarga kami masing-masing. Di tengah situasi apapun yang kami hadapi, kami tahu berkat Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan, biarlah sebagaimana firman yang kami dengar, ajar kami tetap terus bertekun di dalam Tuhan. Kami boleh bertekun karena kami adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dan kami bisa bertekun di dalam Tuhan
kami boleh memiliki hati yang tulus ikhlas untuk datang menghadap kepada Engkau. Dan ajarlah kami Tuhan melalui ketekunan kami ini menjadi berkat kepada banyak orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kami sudah melayani hari ini. Biar berkat Allah tercurah. Ketika kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini, biarlah hati kami terangkat kepada Tuhan dan kami boleh terima berkat daripada Tuhan. Jemaat, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang tinggi dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya di dalam cinta kasih anugerah dan kekuatan dengan persekutuan Roh-Nya Kudus memberkati, menyertai setiap perjalanan iman dalam Tuhan, memberkati setiap kehidupan rumah tanggamu, memberkati setiap pekerjaan yang kamu lakukan di dalam Tuhan, memberkati setiap apapun yang kamu hadapi dengan kekuatan Tuhan mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Yang boleh beribadah dimanapun saudara berada, berkala tercurah buat engkau. Biarlah kuasa kebangkitan terus kita rasakan dan kita hidup tekun di dalam anugerah Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan